Doa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi atau siang ya? Setengah pagi menjelang siang ya? Betul? Ya. Saya diberi tema untuk mengkhotbahkan tema merdeka yang sesungguhnya. Masih ada kaitannya dengan bulan Agustus, hari kemerdekaan. Dan teks yang dipilih adalah Yohanes pasal 8 ayat 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Secara politis kita sudah memperingati 80 tahun kemerdekaan. Apakah ada di antara kita yang sudah 80? Ada ya, lebih ya. Saya menjelang 75. Jadi menjelang Abraham dipanggil dari Mesopotamia. Masih kalah saya dengan Abraham. Seumur itu sanggup jalan kaki dari Mesopotamia ke Kanaan. Belum ada Gojek, belum ada bus, belum ada pesawat. Berarti secara fisik hebat ya. Saya lari aja enggak bisa, pagi sesudah otak saya dioperasi. Tapi Abraham kuat untuk menerima janji Tuhan. Ya, itu baru dari segi usia. Nah, kita kembali kepada kemerdekaan. Apakah kita sudah merdeka yang sesungguhnya? Apakah tidak ada diskriminasi? Apakah tidak ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dari hari ke hari? Apakah sudah makmur di tengah-tengah bumi yang amat sangat kaya ini? Bangsa kita 80 tahun merdeka. Tapi untuk masuk dalam proses kemerdekaan itu tentu Bapak Ibu sekalian ingat. Sedikit belajar sejarah bahwa bangsa kita dulu sudah dikuasai oleh Portugis meskipun diawali dengan sebagai pedagang. Pedagang berkuasa akhirnya juga menguasai. Belanda menguasai. Ketika Belanda dikuasai Prancis, secara tidak langsung kita dikuasai juga oleh Prancis. Khususnya pada waktu zaman Napoleon ketiga. Jerman secara tidak langsung juga pernah menguasai, bahkan pernah perang dengan Belanda di daerah Jatinegara itu. Jadi sebetulnya cukup banyak bangsa yang pernah menguasai kita, termasuk Inggris dan yang terakhir Jepang. Namun apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Kita pasti masih ingat apa itu tanggal 20 Mei 1908. Mulailah pergerakan nasional. Bangsa ini mulai sadar bahwa kita ini bangsa sebagai bangsa. Itu dimulai 20 Mei 1908. Kemudian tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa ini sudah menyadari bahwa kita ini terdiri dari berbagai macam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Ada 17.000 pulau, ada sekitar 7.500 suku. Tapi disadari kita ini satu bangsa, satu bahasa. Yang disebut Indonesia. Tapi nama Indonesia pun itu bukan hasil karya kita. Ya, ada campur tangan bangsa asing, orang Jerman, orang Inggris, ya. Secara khusus itu pengacara Inggris yang kerja di Singapura, ya, memberi nama Indonesia. Ada bahagian dari India, ya, India Timur. Jadi nama Indonesia pun itu bukan istilah asli Indonesia, bukan orang Indonesia yang memproduksi nama Indonesia. Jadi dari dulu pun sebenarnya campur tangan asing sudah cukup banyak. Bangsa asing tidak selalu merugikan, tapi juga ada keuntungan. Betul? Toyota itu bukan bahasa Jawa. Diam-diam semuanya. Komputer itu bukan bahasa Batak. Jadi bangsa asing itu tidak selalu merugikan. Tapi bangsa asing juga memberikan kontribusi kepada bangsa-bangsa.
Jadi sebetulnya kita tidak boleh anti asing sebenarnya, ya. Tapi selalu, bahkan kebun teh di atas itu juga semua adalah peninggalan Belanda. Lalu apa itu kemerdekaan? Apakah merdeka itu artinya bebas sebebas-bebasnya? Bisa lari ke sana, bisa lari kemana. Kita bisa berdiri ini sebetulnya juga bukan karena tidak ada ikatan. Ada hukum yang namanya gravitasi. Hukum gaya tarik bumi. Justru karena kita ada gravitasi, maka kita tidak terloncat sampai keluar angkasa. Sehingga kita berjalan, karena terikat itu membuat kita bebas. Betul? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini bukan kuliah ya. Jadi sebetulnya bebas sebebas-bebasnya itu tidak ada. Saya ambil contoh, ikan. Ikan itu bebas kalau ia tetap terikat di dalam air. Ketika ikan itu di dalam air, ya bisa berenang, bisa bermain, bisa makan, minum juga ya pasti ya, bisa berkembang biak. Tapi kalau ikan di dalam air itu kita ambil, ditaruh di wajan dan kita bumbui dengan capcay, hilang kebebasannya. Jadi bebas itu justru bukan bebas sebebas-bebasnya. Kita ini bebas ya, bisa bebas ke sana kemari karena terikat oleh gravitasi. Di dalam planet bumi yang berputar dari barat ke timur ya, dengan kecepatan 1750 km per jam. Tidak terlempar keluar angkasa, karena terikat oleh hukum gravitasi. Jadi ternyata ikatan itu juga membebaskan. Betul? Jadi bebas itu bukan bisa apa saja, tidak. Tapi justru adanya ikatan yang memungkinkan dia bebas. Maka dalam teks kita ini dikatakan bahwa jika anak itu membebaskan kamu, artinya apa? Kebebasan yang sejati itu kalau terikat oleh firman Tuhan. Kalau terikat oleh Tuhan, baru bebas. Kenapa manusia itu harus terikat oleh Tuhan, kepada Tuhan, dengan Tuhan? Sebab manusia itu diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kalau manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah, lalu di mana itu gambar dan rupa manusia? Bukan soal membalikkan kata-kata, permainan kata, tapi kalau ada gambar dan rupa Allah, pasti ada gambar dan rupa manusia. Lalu gambar dan rupa manusia itu ada di dalam diri Allah. Jadi gambar manusia itu, rancang bangun manusia itu ada di dalam diri Allah. Itulah sebabnya manusia harus di dalam keterikatan dengan Tuhan, baru dia mengalami kebebasan. Maka kalau dikatakan tadi dalam pasal 8 ayat 36, jika anak itu, jika Kristus itu membebaskan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Jadi kemerdekaan manusia yang diciptakan oleh gambar dan rupa Allah itu, ia harus tetap di dalam relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, Roma pasal 3 ayat 23 jelas, sebab sekalian sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan pasal 3 ayat 10 kata tidak ada seorang yang benar dan seorang pun tidak. Maka tidak ada orang merdeka. Karena manusia terikat dalam ikatan yang tidak semestinya. Ikatan apa itu? Ikatan dosa. Tapi dalam bacaan kita yang sebelumnya, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan merdeka, dia katakan kami tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Tetapi kalau kita kembali membaca teks kita ya, dari ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus yang mengakhiri dengan kalimat jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam pasal 8 ayat 36 ini, kita membaca dalam pasal 8 ini. Dari ayat 1 sampai 16, apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengampuni wanita yang berzinah.
masyarakat, para ahli Taurat, orang Farisi membawa wanita ini ke hadapan Tuhan Yesus karena sedang berzinah. Tapi timbul pertanyaan, mengapa yang dibawa kepada Tuhan Yesus cuma wanita itu? Di mana laki-lakinya itu? Ya ketangkap basah kok, laki-lakinya tidak disebut. Kok tidak dibawa? Ini pun suatu perilaku yang melanggar keadilan. Kenapa cuma wanita yang dibawa ke hadapan Yesus untuk dihakimi, supaya dilempari dengan batu? Yesus diam dan tidak mau menjawab. Karena dia mengatakan, siapa yang tidak berdosa, biarlah yang pertama kali melemparkan batu pada wanita itu. Satu persatu orang pergi. Mulai dari yang tua sampai yang paling muda. Siapa yang tidak berdosa, hidup kita juga kan. Gampang sekali mengkritik orang, melecehkan orang, menghina orang, tapi tidak lihat dirinya sendiri. Dalam bahasa Jawa itu ada istilah mandireng diri. Kemudian disingkat mandiri. Ya. Mandiri itu bukan mandi sendiri ya. Jadi mandiri itu berangkat dari singkatan mandireng diri. Artinya kemampuan melihat diri. Jadi mandiri itu bukan kan bisa berdiri, bukan. Tapi kemampuan melihat diri. Dan hampir semua orang tidak mampu melihat diri sendiri. Bagaimana mau lihat diri sendiri? Meskipun janin ya, di dalam kandungan ibu itu tidak ada yang tegak ya. Ada enggak yang ibu mengandung kemudian di dalam kandungan tuh, di dalam rahim itu anaknya siap, ada enggak? Siap semuanya. Tidak ada. Pasti melengkung. Melihat dirinya sendiri. Makanya manusia itu semua suka melihat diri sendiri, egois. Dari bayi pun sudah egois, melihat diri terus. Baru setelah keluar dia bingung, nangis. Nah, kalau kita mampu melihat diri, saya ingin tanya, siapa di antara kita, siapapun dari presiden sampai rakyat jelata, bisa menceritakan pengalaman 9 bulan di kandungan ibu? Saya bertanya loh, ini minta dijawab. Ada enggak Bapak Ibu sekalian, termasuk saya, ceritakan 9 bulan di kandungan ibu? Bisa enggak cerita? Oh, waktu itu saya nonton sepak bola. Nonton dari mana? Waktu itu sebetulnya saya ingin pemilu. Ngerti pemilu dari mana dalam kandungan? Jadi 9 bulan itu kita tidak ngerti apa-apa, betul? Semua orang, dari profesor sampai orang buta huruf, selama 9 bulan itu tidak ngerti apa-apa. Tidak mengerti diri. Itu 9 bulan. Lahir. Ada enggak yang ingat? Pertama lahir. Kepala dulu, kaki dulu, ada yang ingat? Enggak ada ya. Enggak ada orang yang bisa ingat. Tanggal kelahiran pun sebenarnya tidak ada orang yang tahu. Dikasih tahu maka tahu. Tapi yang tahu sendiri tidak ada. Semua orang paling pintar, paling tua, paling muda, tidak ada yang tahu tanggal lahirnya sebetulnya. Dari dirinya sendiri, kecuali dikasih tahu, baca akte kelahiran memang tahu. Itu hari lahir. Umur setahun. Masih ingat enggak umur 1 tahun baju apa yang dipakai? Umur 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun barangkali mulai ingat. Saya masih ingat tahun 55 itu tahun umur saya 4 tahun. Masih ingat saya lagu pemilu. Masih ingat? Pemilihan umum kesana beramai, marilah, marilah. Itu lagu pemilu tahun 55. Nah, saat zaman Pak Harto lagunya lain lagi ya. Ya, tapi masih ingat itu. Saya masih ingat ada OPR, Organisasi Pertahanan Rakyat, biru-biru. Saya masih ingat umur 4 tahun. Jadi umur 4 tahun mulai ingat sedikit-sedikit. Tapi 4 tahun itu sampai blank, kita tidak ngerti apa-apa. Kalau tidak ingat, tidak mungkin mengerti. Karena ingat itu yang memungkinkan orang mengerti. Maka guru-guru dari dulu, anak-anak dididik menghafalkan perkalian dari 1 sampai 100.
Supaya ingat. Dan sesudah ingat itu mengerti. Proses belajar itu kan dari mengingat dulu, baru mengerti. Tidak mungkin orang mengerti tanpa mengingat. Nah, itu proses belajar. Nah, bangsa ini ketika melihat itu, hanya melihat diri sendiri dan mampu melihat kesalahan orang lain dan tidak mampu melihat dirinya sendiri. Tapi Yesus kemudian, semua orang pergi dan bertanya, apakah tidak ada yang menyalahkan kamu? Tidak ada. Aku pun tidak. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, mungkin laki-laki itu orang Farisi atau ahli Taurat atau siapapun. Ini satu kondisi yang banyak terjadi juga sampai pada masa kini. Ya. Kemudian dalam pasal 8, ya, ayat 12-20, Yesus mengatakan terang dunia, akulah terang dunia. Di dalam terang itu semua jelas. Maka Yesus adalah terang dunia, siapakah itu Tuhan dan siapakah itu manusia, itu jelas. Kalau di dalam terang itulah semuanya jelas. Dan kita juga disebut sebagai terang dunia. Kenapa? Karena dunia itu semakin gelap. Yang membutuhkan terang dunia. Kita ini juga garam dunia, karena dunia semakin tawar yang membutuhkan asinnya garam dunia. Bagaimana mengasinkan dan bagaimana, itulah kemerdekaan yang sejati. Dan Yesus memang bukan berasal dari dunia ini. Kemudian sebelum masuk ayat 36, kebenaran itu memerdekakan. Memerdekakan dari mana? Memerdekakan dari dosa. Kalau kita membaca selanjutnya di situ, mereka protes juga kepada Tuhan Yesus. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal dalam sejarah itu begitu jelas ya, bahwa bangsa ini pernah dijajah oleh Mesir. Diperbudak di Mesir, dijajah oleh Babilonia, oleh Media Persia, oleh Yunani, dan sekarang dijajah oleh Romawi, tapi merasa tidak pernah dijajah. Penyangkalan terhadap kenyataan. Berbicara tentang kenyataan fakta itu sebenarnya tidak mudah. Apa yang kita lihat itu juga tidak selalu persis benar. Dari taman kanak-kanak, ya, kita sudah diajari untuk menggambar gunung itu biru. Gunung itu warnanya biru. Memang gunung itu, gunung gede atau gunung-gunung di sekitar Bogor, kok dilihat dari Monas biru. Tapi apakah gunung itu biru? Buktikan mendekati gunung itu. Ternyata tidak ada daun-daun yang biru, tapi semua hijau. Padahal kita sudah mengklaim gunung itu biru, laut itu biru, langit itu biru. Padahal kita naik pesawat tidak pernah ketemu dengan yang biru-biru itu, bukan? Tapi kita sudah begitu yakin bahwa semua itu biru. Sehingga pernah satu perdebatan antara keledai dengan sapi. Sapi mengatakan bahwa rumput itu hijau. Keledai itu bilang bahwa rumput itu biru. Bertengkar mereka, hijau, biru, hijau, biru, hijau, biru. Tidak ada yang ngalah. Akhirnya mereka pergi ke raja hutan, pergi ke harimau, tanya, apakah rumput itu biru atau hijau? Dan harimau katakan meskipun dia tidak makan rumput, dia makan daging, ya kan, rumput itu hijau. Dibantah oleh keledai, biru. Sapi bilang, hijau. Keledai, adalah kamu hidup sampai mati dengan keyakinanmu bahwa rumput itu biru. Tapi sapi mengatakan hijau. Banyak orang fanatik seperti keledai. Oh, yang benar ini, pasti tidak mau mendengarkan suara lain. Sebetulnya keledai itu tidak dibebaskan dari kemerdekaan dari cara dia memandang rumput itu. Manusia juga banyak yang seperti itu. Maka di dalam teks ini, ya, dalam ayat 30, ya, orang banyak akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Yesus itu sang kata, Yesus itulah sang firman, Yesus itu sang kebenaran.
Dan bagaimana bisa menikmati kemerdekaan yang sejati itu? Dalam ayat 31, 32, dan 33 sebelum sampai ayat 36. Tetap di dalam Dia. Jadi di dalam ayat-ayat ini Yesus menjelaskan bagaimanakah kemerdekaan yang dia tawarkan itu menjadi kenyataan, bukan hanya pernyataan. Bukan hanya menyatakan saya ini orang Kristen. Bukan hanya menyatakan saya ini hamba Tuhan. Tapi kenyataannya apakah memang Kristen? Apakah dunia juga bisa melihat dan menikmati kekristenan kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah itu terwujud di dalam kehidupan sehari-hari? Saya sering diundang untuk memimpin seminar tentang politik. Zaman Pak Harto memang dulu Piki di Jawa Timur pernah mendorong saya untuk masuk ke legislatif. Saya bilang, saya tidak ada panggilan menjadi anggota DPR. Tapi seandainya saya menjadi anggota DPR zaman itu, ya, saya tidak mewakili gereja. Tapi saya mewakili rakyat, karena lembaga itu namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Saya juga pernah khotbah di DPR. Tapi masalah apakah hanya di dalam gereja saja kita berkhotbah? Dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi asinnya garam itu harus sungguh dialami oleh dunia ini. Pernah orang mengkritik saya bicara tentang politik. Tahun 78 di Curup, majelis melarang saya untuk bicara politik di gereja. Kemudian kepada panitia pemuda saya katakan, begini, biarlah majelis semua hadir apa yang saya sampaikan. Tuhan itu pemilik langit, bumi, segala isinya. Seandainya dunia politik itu di langit sekalipun, dia di dalam kekuasaan Tuhan. Baru saya menjelaskan bagaimana Alkitab juga bicara tentang politik. Katakanlah mulai dari 1-2 Samuel, ya, sampai raja-raja, Tawarikh, kitab nabi-nabi, penuh sekali bicara tentang raja. Bahkan doa Bapa kami pun kita ada sisi politis, datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu istilah politik. Jadi kita berpolitik. Ngurus KTP itu kegiatan politik. Pasang bendera itu juga kegiatan politik. Pemilu itu juga politik praktis. Karena itu dalam kekuasaan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak di dalam kuasa Tuhan. Maka dalam dunia politik pun juga harus diasinkan dengan garam dunia. Sehingga orang Kristen juga bebas berbicara, tapi bebas dalam keterikatan dengan firman Tuhan. Bukan ikut bela sana, bela sini, dan seterusnya. Hanya ikut ini, anti yang lain. Bukan itu. Tapi kita juga mampu menempatkan diri apa yang semestinya. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Itu baru bebas. Tapi di medsos juga banyak orang Kristen kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang hanya memihak di sini, memusuhi di sini, memihak di sini, memusuhi. Bukan itu maksud. Itu bukan dalam kebebasan yang seperti itu. Maka merdeka yang sejati tadi dikatakan bahwa kemerdekaan di dalam keterikatan dengan Tuhan adalah merdeka dari perbudakan dosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 10, pasal 3 ayat 26, yang dibenarkan karena iman. Tadi juga saya membaca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dimerdekakan dari perbudakan dosa. Bukan hanya merdeka secara politis, bukan hanya merdeka secara ekonomis, bukan hanya merdeka secara sosial, bukan hanya merdeka secara ras, suku, bangsa, dan seterusnya. Tapi tidak ada kekuatan apapun, proklamasi apapun yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Bung Karno itu bukan sendirian. Kadang-kadang kita begitu mendewakan dia. Saya bukan anti Bung Karno, saya juga menghormati Bung Karno sebagai proklamator. Tapi saya juga menghormati para pahlawan ribuan orang yang sudah berjuang. Bahkan sejak 1908, Bung Karno baru umur 7 tahun. Bangsa ini sudah mulai menyadari kebangsaannya. Ketika Sumpah Pemuda, Bung Karno berusia 27 tahun. Dan Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke Jepang. Dan Kaisar Jepang menjanjikan Indonesia merdeka 24 Agustus 1945.
Tetapi 15 Agustus apa yang terjadi? Hiroshima, Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Seandainya Bung Karno dan Bung Hatta menunggu 24 Agustus, Indonesia belum tentu merdeka tanggal 17 Agustus. Tapi desakan kaum muda, besok harus diproklamasikan, besok harus diproklamasikan. Rengas dengklok ke Jakarta, Bung Karno membacakan proklamasi. 17 Agustus. Kita harus belajar sejarah. Bukan hanya satu orang, ribuan orang, bahkan ada 8 orang Jepang. Ada banyak orang Tionghoa juga ikut berjuang. Bukannya Bung Karno sendiri. Tapi begitu banyak orang, juga termasuk orang tidak dikenal. Tapi banyak orang mendewakan satu orang. Memang beliau adalah proklamator. Tapi kita harus menghargai semua pahlawan yang jumlahnya ribuan. Bukan hanya sebelum 1908, tapi tahun-tahun sebelumnya juga sudah berjuang. Dan disinilah kita bicara tentang pengertian kebangsaan dan belajar sejarah. Jadi kita pun dibebaskan dari pengertian sejarah. Tidak hanya diikat oleh satu konsep-konsep historis yang sudah dirumuskan oleh para politikus saja demi kepentingan kelompok tertentu. Bukan. Tapi orang Kristen juga harus cerdik seperti ular. Harus mampu menganalisa segala informasi. Nah, sekarang ini informasi bukan hanya banjir informasi, kan sudah tsunami informasi. Setiap orang, hampir semua orang pegang HP. Banyak informasi-informasi yang belum tentu benar. Kita jadi tidak merdeka di dalam memahami informasi. Kita harus belajar menggali kebenaran. Kenapa? Karena kita adalah garam dunia. Kenapa? Karena kita adalah terang dunia. Tidak larut di dalam konsep-konsep tertentu. Sehingga tidak merasa bahwa kita pernah diperbudak oleh dosa seperti bangsa Israel ini. Bangsa yang mengatakan bahwa kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, ya, dalam ayat 33. Orang Yahudi merasa tidak pernah menjadi hamba siapapun, ayat 33. Mereka lupa bahwa secara politis mereka pun pernah menjadi budak, dikuasai oleh Mesir, Babilonia, Media, Yunani, Romawi. Tentunya perbudakan karena dosa. Jadi kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Seperti tadi saya katakan bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi pada dasarnya manusia itulah gambar dan rupa Allah. Lalu bagaimana gambar dan rupa Allah ini mengalami kemerdekaan kalau ia masuk dan menemukan kembali gambar dan rupa manusia yang ada di dalam diri Allah. Dan itu semua sudah dipenuhi di dalam Kristus. Dalam proklamasinya di Golgota. Dan Yesus memberikan kemerdekaan yang sejati. Di dalam Kristus yang adalah manusia sejati. Manusia memperoleh jati dirinya sendiri. Manusia dimanusiakan kembali di dalam Dia. Sebab tadi saya katakan bahwa blueprint manusia, rancang bangun manusia, itu ada di dalam Allah. Sehingga kita kembali dalam relasi komunikasi dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam relasi dengan Tuhan. Dan mengawali hidup ini selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari dalam kita hidup sehari-hari jangan lupa saat teduh. Memberikan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Menikmati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mencerminkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan dengan siapapun. Sehingga kita bebas. Bebas menyapa. Bebas bergaul dengan siapapun. Bukan karena kebebasan yang ditawarkan oleh dunia. Tapi kebebasan karena kita sudah menemukan jati diri sebagai gambar dan rupa Allah. Dan gambar dan rupa Allah itu kita dapatkan di dalam karya Kristus yang sudah bangkit. Dan kebangkitannya itu menjadi dasar iman kita. Dan iman kita itu diperhitungkan, dibenarkan. Sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Engkaulah yang memerdekakan kami dari keterikatan dengan dosa. Dan Tuhan bawa kembali
ke dalam keterikatan dengan Tuhan Sang Pencipta. Di dalam diri-Mu ya Tuhan, gambar dan rupa manusia itu. Kami berterima kasih karena kami menikmati itu semua karena anugerah. Bukan karena siapalah kami, dari manakah kami. Bukan karena apa yang ada pada diri kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan Engkau menerjemahkan lebih jauh, lebih dalam kehidupan kami, masing-masing, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan yang sejati itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang menaikkan doa dan mohon kiranya Tuhan menyempurnakan doa ini, karena kami naikkan doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.